Assalamualaikum, it's me Asmi Aliani. Welcome back. Di video kali ini kita akan membahas tentang pricing method transfer pricing. Jadi kita akan membahas 3 topik pembahasan dalam video ini. Yang pertama, apakah itu pengertian dari harga transfer dan harga jual. Yang kedua, bagaimana kebijakan penetapan harga jual produk. Yang ketiga, apa saja metode yang ditetapkan dalam penetapan harga jual dan harga transfer. Baik, untuk pembahasan selanjutnya simak video berikut. Check it out. Harga jual adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa ditambah dengan persentase laba yang diinginkan perusahaan. Karena itu, untuk mencapai laba yang diinginkan perusahaan, salah satu cara yang harus dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan menetapkan ataupun menentukan harga jual yang tepat. Jadi, kesimpulannya, penetapan harga jual adalah suatu proses perhitungan persentase pendapatan yang akan diperoleh oleh perusahaan setelah dikurangi biaya produksi. Kemudian, ada 5 tujuan penetapan harga jual. Yang pertama, mencapai penghasilan atas investasi. Yang kedua, kestabilan harga. Yang ketiga, mempertahankan atau meningkatkan bagian dalam pasar. Yang keempat, menghadapi atau mencegah persaingan. Yang kelima, penetapan harga untuk memaksimalkan laba. Baik, selanjutnya harga transfer. Harga transfer dalam arti sempit adalah harga perpindahan barang antar dua pusat laba atau lebih. Sedangkan dalam arti luasnya, harga transfer dapat didefinisikan sebagai harga yang ditetapkan di dalam transaksi penjualan dan pembelian di antara berbagai unit organisasi di dalam kelompok perusahaan yang sama. Kemudian, adapun 4 tujuan harga transfer. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha. Kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Yang keempat, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Lalu bagaimana yang dikatakan dengan kebijakan harga jual produk? Kebijakan harga jual produk dan biaya akan selalu berubah-ubah sejalan dengan perubahan biaya produk di dalam suatu periode akan dijadikan dasar untuk menetapkan harga jual produk. Kemudian ada 5 metode penetapan harga jual. Yang pertama, maksimalisasi laba. Yang kedua, tingkat pengembalian atas modal. Yang ketiga, biaya konversi. Yang keempat, margin kontribusi. Yang kelima, biaya standar. Baik, berikut penjelasan untuk metode maksimalisasi laba. Jadi, faktor harga jual akan berpengaruh secara nyata terhadap volume penjualan produk. Maka, menghitung untuk menganalisis berbagai variasi dan alternatif harga jual dan volume penjualan sangat diperlukan untuk melihat alternatif yang mana paling menguntungkan bagi perusahaan. Berikut ini adalah contoh dari metode maksimalisasi laba. Di sini ada kasus PT Coinmas memproduksi suatu barang dengan kapasitas sebesar 140.000 unit per tahunnya. Kemudian jumlah biaya tetap yang dikeluarkan sebesar 300 juta rupiah dan biaya variabel yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut diperkirakan sebesar 7.000 rupiah per unit. Dan di sini kita disuruh untuk menentukan jual yang tepat untuk laba yang optimum yang akan diperoleh oleh perusahaan. Nah, berikut adalah tabel taksiran bagaimana pemasaran, penjualan, dan harga pada perusahaan PT Coinmas, di mana pada saat harga jual 20.000, volume penjualan sebesar 20.000 unit. Ini adalah tabel alternatif untuk mempertimbangkan harga jual yang tepat. Nah, harga jual ini adalah didapat dari perkiraan atau estimasi manajemen perusahaan, dan volume penjualan ini didapat setelah ditetapkannya harga jual. Untuk walaupun nilai penjualan, teman-teman bisa mendapatkan dengan cara harga jual dikali dengan volume penjualan. Maka dapatlah untuk harga 20.000, nilai penjualannya 400 juta rupiah. Kemudian untuk kolom biaya variabel itu bisa didapat dari estimasi biaya variabel dikali dengan volume penjualan, maka dapatlah biaya variabel pada harga 20.000 sebesar 140 juta rupiah. Kemudian untuk biaya tetap itu sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi pada soal sudah diketahui bahwasanya biaya tetap 300 juta rupiah. Kemudian untuk menentukan laba ataupun ruginya yang didapat oleh perusahaan, ruginya dengan cara mengurangi nilai penjualan dengan biaya tetap dan biaya variabel.
Maka pada saat harga 20.000, perusahaan akan mendapatkan kerugian sebesar 40 juta rupiah, dan begitu pula untuk menghitung laba pada harga yang berbeda. Jadi dari estimasi yang telah diurutkan dalam tabel, maka harga yang tepat untuk penjualan dan mendapatkan laba yang optimum adalah sebesar harga 14.000 per unit, karena perusahaan akan memperoleh laba 260 juta, dan ini lebih besar dari estimasi harga jual yang lainnya. Baik, metode yang kedua adalah tingkat pengembalian atas modal, di mana terkadang perusahaan terlebih dahulu menentukan tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkannya dalam suatu bidang usaha. Berikut adalah suatu kasus pada PT Prima Niaga yang merupakan sebuah perusahaan produsen pemanas air listrik, yang mana dapat kita ketahui total modal perusahaan itu sebesar 500 juta rupiah. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukan harga jual per unit serta laba yang didapatkan perusahaan pada harga tersebut, yaitu dengan menjumlahkan total biaya ditambah dengan tingkat pengembalian atas modal, kemudian dikali dengan modal, kemudian dibagi dengan volume penjualan. Maka dapatlah hasil harga jual per unit, yaitu sebesar 8.400 rupiah per unit. Nah, kemudian bukti untuk menentukan laba perusahaan itu dapat ditentukan dengan cara menghitung total biaya penjualan sama dengan volume penjualan dikali dengan harga per unit dan dikurang dengan biaya produksi. Maka yang seperti kita ketahui, volume penjualan itu sebesar 50.000 unit dikali dengan harga per unit 8.400 dikurang dengan biaya produksi sebesar 320 juta rupiah, maka dapatlah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Dan kemudian teman-teman juga bisa mencari laba yang akan diperoleh perusahaan dengan cara menjumlahkan tingkat pengembalian atas modal dikali dengan modal. Nah, kemudian metode yang ketiga ada biaya konversi, di mana jika suatu perusahaan memproduksi lebih dari satu produk dengan komposisi biaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, maka perusahaan tersebut dapat mempertimbangkan untuk membuat pilihan produksi yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Yang keempat, metode margin kontribusi adalah selisih antara harga jual dengan biaya produksi variabel yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Yang kelima adalah metode biaya standar, yang dimana jika perusahaan telah memiliki biaya standar yang dijadikan tolak ukur dalam menentukan besarnya biaya produksi, maka penentuan harga jual dapat pula ditentukan berdasarkan biaya standar yang dimiliki perusahaan. Nah, jadi bagaimana pula dengan metode penetapan harga transfer? Ada 5 metode penetapan harga transferation. Yang pertama berdasarkan harga pasar, yang kedua berdasarkan biaya, yang ketiga berdasarkan biaya plus, yang keempat berdasarkan negosiasi, yang kelima berdasarkan arbiter. Yang pertama berdasarkan harga pasar, penetapan harga jual produk dari suatu unit organisasi ke unit organisasi lainnya berdasarkan harga jual produk yang berlaku di pasar barang tersebut. Yang kedua berdasarkan biaya, itu penetapan harga jual produk dari satu unit organisasi ke unit organisasi lainnya berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Ketiga yaitu berdasarkan biaya plus, yaitu penetapan harga jual produk dari suatu unit organisasi ke unit organisasi lainnya berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut ditambah sejumlah nominal tertentu. Yang keempat adalah berdasarkan negosiasi. Nah, karena setiap unit organisasi diperlakukan sebagai pusat laba yang otonom satu dengan yang lainnya, seringkali terdapat tarik-menarik kepentingan antara unit-unit tersebut. Yang kelima yaitu berdasarkan arbiter. Untuk melihat manfaat yang lebih luas bagi seluruh kelompok perusahaan, seringkali pihak unit organisasi penjual dan unit organisasi pembeli tidak diberi kewenangan untuk menentukan harga transfer per unit tersebut. Berikut adalah salah satu contoh kasus pada PT Laido yang memiliki 3 divisi yang diberikan hak otonom dalam menentukan kebijakan organisasinya. Produk dari divisi 1 itu menjadi bahan baku dari divisi 2 dan output dari divisi 2 menjadi input dari divisi 3.
Sedangkan divisi 1 membeli bahan baku dari supplier di luar perusahaan. Dalam 1 tahun, setiap divisi rata-rata menghasilkan 20.000 unit produk, di mana pada tabel berikut ini merupakan data biaya produksi maupun biaya operasi per unit dari ketiga divisi PT Lesido untuk tahun 2004. Nah, yang pertama kita menghitung berdasarkan biaya yang dibagi dua. Yang pertama berdasarkan biaya total plus 10% dan berdasarkan biaya variabel 20%. Dengan menggunakan biaya total plus 10%, untuk menghitung harga transfer itu dapat dari penjumlahan seluruh biaya yang dikeluarkan divisi penjual, yaitu divisi 1 dan divisi 2 ditambah 10% dari total harga ditambah 10% dari total biaya yang dikeluarkan masing-masing divisi. Maka harga transfer dari divisi 1 ke divisi 2 itu sebesar 77.000 per unit, di mana jumlah ini merupakan penjumlahan dari total biaya yang dikeluarkan divisi 1 sebesar 70.000 ditambah 10% dari jumlah tersebut, yaitu 7.000. Dan kemudian harga transfer dari divisi 2 ke divisi 3 itu sebesar 216.700 per unit, di mana jumlah ini merupakan penjumlahan dari total biaya yang dikeluarkan divisi 2 sebesar 197.000 ditambah dengan 10% dari jumlah tersebut, yaitu 19.700 rupiah. Kemudian untuk menghitung harga transfer dengan menggunakan biaya variabel plus 20%, itu harga transfernya didapat dengan penjumlahan dari seluruh biaya variabel yang dikeluarkan divisi penjual, yaitu divisi 1 dan divisi 2 ditambah 20% dari jumlah yang dikeluarkan masing-masing divisi. Harga transfer dari divisi 1 ke divisi 2 adalah sebesar 48.000 per unit, di mana jumlah ini merupakan penjumlahan dari total biaya variabel yang dikeluarkan divisi 1 sebesar 40.000 ditambah 20% dari jumlah tersebut, yaitu 8.000 rupiah. Untuk harga transfer dari divisi 2 ke divisi 3 itu sebesar 129.600 per unit, di mana jumlah ini merupakan penjumlahan dari total biaya variabel yang dikeluarkan divisi 2 sebesar Rp108.000 ditambah dengan 20% dari jumlah tersebut, yaitu Rp21.600. Jadi begitulah cara menentukan harga transfer ya teman-teman. Nah, jadi sampai di sini dulu video pembelajaran dari saya. Apabila ada kata saya mohon maaf dan saya undur diri. Semoga bermanfaat. Akan berkenan hati dengan like video ini, karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu sangat berarti bagi saya, karena subscribe dan like itu gratis. So see you di next video, karena aku nggak sabar lagi buat ketemu kalian.